kelas. Hari ini Bapak harap kalian tetap semangat melanjutkan aktivitas sekolah ya. Baik. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Sebentar. Proyektornya belum nyala ya? Belum, Mbak. Tadi sebelum ini pelajaran apa matematika ya? Iya, Mbak. Sampai pelajaran apa ini? Segitiga. Iya, masih belum, Mbak. Total. Apa, Mbak? Iya. Ini geografi yang besar. Oh. Oke, sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa ya untuk supaya pelajaran kali ini bisa lancar. Kepada ketua kelas di depan silakan dipimpin berdoa. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, hari ini kita berdoa untuk keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Oke, sekarang ini absen dulu ya. Dan bawa kan, Bapak berpinjam. Saya, Pak. Pinjam ya. Nak? Iya, Pak. Yang pertama adalah kata bilang Iya, Pak. terima kasih. Iya, Pak. Balikan video ini. Nggak bisa, Pak. Sakit. Ada suratnya kan? Menyusul. Nanti dikasih ke Bapak ya. Oke, Pak. Kalian nanti pasti Jadi, sekian ya. nanti, Pak. Baik, hanya satu orang yang tidak hadir pada pertemuan kali ini, K. Nanti suratnya bisa menyusul. Ini ngobrolannya ya. Terima kasih. Bagus dulu ya Bapak tulis. Kalian yang ajar matematika siapa? Gusri. Oh. Kelas 10 Gusri ya. Iya. Oke, lanjut ke kali ini ya kita akan membahas mengenai materi survei. Ada 3 sub materi yaitu yang pertama siklus air, kemudian perairan darat, perairan laut, dan juga ada batas perairan wilayah Indonesia, wilayah perairan Indonesia. Nanti jika cukup waktunya akan Bapak jelaskan. Untuk yang pertama kita lanjut materi yang pertama dulu mengenai siklus air. Sebentar. Sebelumnya Bapak mau bertanya, jika kalian melihat hujan, ya, melihat hujan kemudian air turun ke bawah, itu menurut kalian bagaimana sih kok bisa terjadi hujan? Pernahkah kalian berpikir seperti itu? Pernah atau tidak? Pernah, Pak. Nah, jadi siklus air itu berkaitan dengan seperti itu. Terjadi hujan, jadi sebelum hujan air yang ada di bumi itu naik ya, menguap dan jatuh kembali ke bumi lewat hujan. Gitu. Oke. Sebelum itu
kali ini kita mempelajari hidrosfer. Apa sih hidrosfer itu? Hidrosfer adalah lapisan air yang berada di bumi. Ilmu yang mempelajari tentang air itu dinamakan hidrologi. Hidro itu adalah artinya air, logi artinya pengetahuan. Jadi ilmu yang mempelajari tentang air dinamakan hidrologi. Selanjutnya mengenai bab yang pertama, siklus air. Jadi air yang ada di bumi itu berjumlah 332,5 juta meter kubik. 97% air di bumi berupa air asin. Air asin adalah ya air laut ya. Jadi air laut ini mendominasi air yang ada di bumi dibandingkan air yang berada di wilayah darat. Terus ternyata jumlah air di bumi ini ternyata tetap karena mengalami siklus air tadi. Dia menguap kemudian turun lagi, tidak berkurang dan juga tidak bertambah. Siklus air sendiri itu adalah tahapan yang dilalui air dari atmosfer kembali lagi ke atmosfer. Yang pertama ada evaporasi. Bisa dilihat ya anak-anak di ilustrasi. Evaporasi ini apa? Air laut menguap itu dinamakan evaporasi. Kemudian selain menguap melalui matahari, air itu bisa menguap melalui tumbuhan yang dinamakan transpirasi. Lalu evapotranspirasi ini gabungan keduanya ya. Dua-duanya menguap melalui tumbuhan dan juga cahaya matahari. Kemudian awan tersebut apa yang terjadi? Dia berubah menjadi awan. Jadi awan di bumi ini bagian berasal dari air yang menguap dari bumi juga. Kemudian setelah itu awan kan bergerak ya. Awan bergerak maka itu dinamakan proses adveksi. Kemudian terjadilah hujan. Hujan ini dalam bahasa geografi dinamakan presipitasi. Lalu hujan yang turun, yang jatuh ke bumi itu ada dua macam. Ada yang meresap ke tanah dan juga ada yang mengalir melalui sungai. Baik, langsung saja. Tadi kan air hujan yang turun bisa meresap ke tanah. Nah, itu dinamakan air tanah. Bisa dibaca di penjelasan yang Bapak berikan. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam ruang antara butir-butir tanah yang meresap di dalam tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah di tanah yaitu tingkat porositas, kemiringan lereng, dan tingkat kelembapan.
kalian lihat, kemudian Bapak akan memberikan pertanyaan untuk kalian diskusi dan menjawab pertanyaan dari saya. Oke, silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Auli Idul Tari. Di video kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan sebuah materi pada teman-teman. Oke. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Aula Idul Tari. Di video kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan sebuah materi kepada teman-teman semua. Dan materi yang akan saya sampaikan di video kali ini yaitu perairan darat dan laut. Nah, jadi apa sih perairan darat dan laut itu? Perairan darat adalah semua bentuk perairan yang terdapat di darat atau di daratan. Dan bentuk perairan yang terdapat di darat ini meliputi mata air dan air yang mengalir di permukaan lalu bergerak menuju ke daerah yang lebih rendah. Perairan darat ini meliputi sungai, rawa, dan juga danau. Yang akan kita bahas pertama kali di perairan darat ini yaitu sungai. Sungai merupakan bagian dari muka bumi yang rendah atau miring berupa alur tempat air tawar mengalir baik ke laut atau ke sungai induknya. Nah, jadi jenis sungai ini diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama yaitu berdasarkan sumber airnya. Yang kedua yaitu berdasarkan debit air atau keadaan airnya. Yang ketiga berdasarkan genetik atau asal kejadiannya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu berdasarkan struktur geologinya. Berdasarkan sumber airnya, di sini ada sungai hujan adalah sungai yang airnya bersumber dari curah hujan atau dari mata air. Nah, contohnya seperti sungai yang ada di Pulau Jawa. Nah, yang kedua yaitu sungai gletser adalah sungai yang airnya bersumber dari pencairan es atau dari gletser. Lalu yang ketiga yaitu ada sungai campuran, sungai yang airnya bersumber dari pencairan es atau curah hujan dan juga mata air. Yang kedua yaitu berdasarkan debit air atau keadaan airnya. Di sini ada sungai permanen, sungai yang airnya relatif selalu banyak di sepanjang tahunnya. Dan contohnya itu seperti sungai Kapuas, sungai Makam, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sungai periodik. Nah, sungai ini berbeda dengan sungai permanen. Jadi sungai ini airnya akan ada pada saat musim hujan saja. Lalu pada saat musim kemarau airnya itu relatif menjadi sedikit. Nah, contohnya seperti sungai Berantas, Bengawan Solo, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sungai episodik. Adalah sungai yang pada saat musim kemarau airnya itu menjadi kering. Sedangkan pada saat musim hujan airnya itu menjadi banyak. Jadi hampir sama seperti sungai periodik. Lalu ada sungai efemeral adalah sungai yang airnya hanya terdapat pada saat waktu musim hujan saja. Jadi saat musim kemarau bisa dikatakan sama seperti sungai periodik dan sungai episodik. Airnya akan menjadi kering atau sedikit. Yang ketiga yaitu berdasarkan genetik atau asal kejadiannya. Di sini ada sungai konsekuen, sungai yang mengalir mengikuti arah lereng awal atau mengikuti lereng aslinya. Yang kedua yaitu sungai subsekuen, adalah sungai yang mengalir mengikuti arah batuan di sekitarnya.
reservoir. Jadi kalau reservoir ini mengalir berlawanan arah, nah kalau reservoir ini mengalir mengikuti arah. Nah lalu yang terakhir ada sungai insequent, adalah sungai yang mengalir tanpa adanya litologi atau struktur geologi di dalamnya. Nah, yang keempat yaitu berdasarkan struktur geologinya. Di sini ada sungai Superbus dan juga sungai antecedent. Nah, kalau sungai Superbus ini yang terlebih dahulu terbentuk itu struktur batuannya baru terbentuk sungainya. Nah, kalau sungai antecedent terbalik, yang lebih dahulu terbentuk itu sungainya lalu diikuti dengan struktur batuan di sekelilingnya. Lalu kemudian kita akan bahas pola aliran sungai. Di sini ada pola aliran radial. Ini terbagi menjadi dua, yaitu sentrifugal dan sentripetal. Yang kedua ada pola aliran dendritik. Yang ketiga ada aliran trellis. Lalu yang keempat ada aliran rektangular. Yang kelima ada pola aliran anular. Dan yang keenam ada pola aliran pinne. Nah, berikut ini adalah gambar dari pola aliran sungai. Ini yang pertama ada pola dendritik. Seperti yang kalian tahu di situ dia polanya seperti tidak beraturan dan biasanya ini terjadi di daerah sekitar pantai, daerah pantai. Lalu yang kedua ada rektangular. Di situ dia seperti membentuk sudut siku-siku yang hampir menyerupai 90 derajat dan biasanya terjadi di daerah sekitar patahan. Nah, yang bawahnya itu ada pola anular. Dia seperti menyebar secara radial dan biasanya ini terjadi di daerah morfologi kubah atau di sekitar daerah intrusi. Lalu sampingnya ada pola radial atau sejajar. Dia lebih berbentuk menjari dan biasanya ini terjadi di sekitar lereng-lereng. Lalu di situ ada sentrifugal dan sentripetal. Pola aliran sentrifugal ini seperti menyebar dan tidak memusat, dan sedangkan radial sentripetal ini dia lebih mengumpul dan memusat. Lalu di situ ada pola aliran pinne. Bisa dilihat di situ anak-anak sungainya dia lebih menyebar atau membentuk cabang-cabang dengan lancip. Dan biasanya ini terjadi di daerah kemiringan lereng yang curam. Lalu ada pola trellis. Di situ dia lebih relatif sejajar antara anak sungai dan muara-muara yang lainnya. Kemudian kita beranjak ke rawa. Rawa artinya genangan air. Nah, rawa adalah dataran bertanah basah yang selalu digenangi air secara alami. Genangan tersebut biasanya disebabkan oleh sistem drainase yang gagal atau buruk. Dan genangan air ini bisa berupa dari air hujan atau air tanah. Ini adalah ciri-ciri dari rawa. Yang pertama, rasa airnya asam. Yang kedua, warna air berwarna merah. Yang ketiga, kurang baik untuk mengairi tanaman. Yang keempat, banyak terdapat gambut di bagian dasar rawa. Macam-macam rawa. Yang pertama ini ada rawa air tawar, yang kedua rawa air asin, dan yang ketiga rawa air payau. Kemudian kita beranjak ke perairan laut. Perairan laut adalah air permukaan yang berada di lautan yang luas. Dan jenis-jenis laut ini dibedakan menjadi dua, yaitu menurut proses terjadinya dan menurut letaknya. Sebentar. Oke, tadi setelah melihat media ini, ya kalian jadi lebih mudah memahami. Yang pertama kan tadi ada perairan darat ya, ada contohnya sungai, rawa begitu. Bapak akan menambahkan sedikit di catatan ini.
Nih. Nah, ada di perairan darat sendiri, sungai itu juga memiliki manfaat ya. Jadi semua yang diciptakan Tuhan itu mempunyai manfaat. Nah, di sini di perairan darat sungai ini mempunyai manfaat, diantaranya penyedia air untuk kehidupan, lalu pembangkit listrik tenaga air, buat irigasi, terus perikanan air tawar, dan ada juga sebagian sungai yang bagus itu buat wisata, destinasi wisata dan juga rekreasi lah ya. Oke. Tambahan selanjutnya. Ya, ini tadi belum ya. Berikan tambahan sedikit. Jadi berkaitan dengan proses apa ya? Namanya Kepenuhan tuh, lihat di situ. Kepenuhan. berarti nggak bisa nih? Bisa. Yuk, cut sendiri ya. Kemudian tambahan selanjutnya, ini berkaitan dengan proses geologi. Danau berdasarkan terbentuknya ada 6 jenis. Ada danau tektonik, vulkanik, glasial, kars, dan juga terbendung. Danau tektonik ini berarti dia terbentuk karena proses tektonik, misalkan gempa yang mengakibatkan runtuhan sehingga runtuhan tersebut tergenang air dan menjadi danau. Lalu danau vulkanik ini terjadi karena proses vulkan, misalkan danau di gunung yang meletus, kemudian letusannya tersebut membentuk lereng dan juga terbendung, kemudian dia menjadi danau. Lalu tektovulkanik sesuai namanya, ia gabungan dari proses tektonik dan juga vulkan. Danau glasial, danau di sekitar es, dan dia mungkin ada pergerakan geser yang menyebabkan penurunan permukaan, sehingga ketika terjadi hujan air tersebut akan menggenang dan menjadi danau. Lalu danau kars ini, kars dia berada di daerah kars. Kemudian danau terbendung ini bisa diartikan sebagai danau buatan. Contohnya adalah danau Laut Tawar ini. Oke, untuk selanjutnya
dengan permukaan air laut. Nah, yang kedua ada laut transgresi. Laut yang terjadi karena adanya genangan air pada saat kenaikan permukaan air laut di zaman es, di berakhirnya zaman es. Lalu yang ketiga yaitu laut ingresi. Laut yang terjadi karena dasar laut mengalami gerak menurun atau turunnya tanah di dasar laut. Yang kedua adalah menurut letaknya. Di sini ada laut tepi. Laut yang terletak di tepi benua dan dipisahkan oleh deretan pulau dan juga lautan. Contohnya seperti Laut Tiongkok Selatan yang dipisahkan oleh Kepulauan Indonesia dan Kepulauan Filipina. Yang kedua ada laut pertengahan. Laut yang terletak di antara benua. Contohnya Laut Tengah, Laut Mediterania, di antara benua Eropa, benua Afrika, dan juga benua Asia. Lalu yang terakhir ada laut pedalaman, laut yang terletak di tengah-tengah benua atau dikelilingi oleh daratan. Nah, contohnya seperti Laut Hitam dan Laut Mati. Dan selanjutnya membahas tentang kedalaman laut. Dan di sini digolongkan menjadi berikut. Yang pertama ada zona litoral. Zona ini terletak di antara garis pasang yang bersurut dan memiliki kedalaman 0 meter. Lalu yang kedua ada zona neritik, memiliki kedalaman 0 sampai 200 meter. Yang ketiga ada zona batial, memiliki kedalaman 200 hingga 1000 meter. Lalu yang terakhir ada zona abisal, memiliki kedalaman lebih dari 1000 meter atau bisa jadi sampai 6000 meter. Pembagian laut dan hubungannya dengan daratan. Yang pertama ada samudra. Samudra adalah laut yang sangat luas dan terletak di antara benua. Samudra ini bisa dikatakan juga sebagai lautan. Dan contohnya itu seperti Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Atlantik, dan Arktik. Kemudian ada laut. Laut adalah perairan yang terletak di antara pulau-pulau. Jadi bagian permukaan bumi yang tertutup oleh air dan berdiri dari garam yang tinggi itu disebut dengan laut. Kemudian ada teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok masuk ke daratan. Berikutnya ada selat. Selat adalah laut yang relatif sempit dan terletak di antara dua pulau. Contohnya ada Selat Sunda, Selat Malaka, dan lain-lain. Lalu ada terusan, adalah laut yang digali atau dikeruk dan dihubungkan antara daratan dengan lautan untuk pelayaran. Nah, ternyata materi di video kita kali ini sudah berakhir. Dan buat teman-teman yang merasa kurang paham dan kurang mengerti atas penjelasan saya di video ini, bisa langsung bertanya dan menghubungi saya di email di bawah ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga selesai. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan di lain video, teman-teman. Sangat menarik ya videonya. Baik, jadi dengan video seperti video yang Bapak jelaskan, kalian lebih mudah memahami karena ada animasi. Ellen, Dias, Bapak perhatikan kamu rame sendiri, nggak boleh rame ya. Tolong diperhatikan penjelasan Bapak supaya kalian memahami apa materi yang Bapak berikan. Sekarang Bapak bertanya kepada kalian berdua. Tadi kan sudah dijelaskan misalkan danau. Sebutkan manfaat dari danau dari Ellen dulu. Dia dulu deh. Danau sebagai bagian dari ekosistem air rawa
rame ya di kelas ya. Supaya kalian juga tidak mengganggu teman juga. Tadi di ilustrasi yang Bapak berikan sudah saya jelaskan mengenai siklus air. Untuk menguji kepahaman kalian, saya akan bertanya mengenai tadi dalam proses siklus air ada yang namanya salah satunya yaitu kondensasi. Bapak akan bertanya apa pengertian kondensasi? Yes. Kondensasi itu proses penguapan air oleh panas matahari, Pak. Oke. Yang lain mungkin Adila? Menurut saya itu adalah proses penguapan air dari tanah melalui semesta. Oke. Yang lain Ellen? Menurut saya proses perubahan wujud uap air menjadi awan. Baik, tepat ya, tepat sekali. Jadi kondensasi kalian harus fokus. Kondensasi pengertiannya adalah proses perubahan wujud uap menjadi awan. Sekarang saya ingin ke Delva untuk mengulangi tadi yang dijawab oleh Ellen pengertian kondensasi. Pengertian kondensasi yang dikatakan oleh MTD itu merupakan proses perubahan wujud uap air menjadi awan. Begitu, Pak. Baik sekali, anak-anak saya ya. Oke. Untuk siklus air kalian sudah memahami. Lalu sekarang Bapak akan memberikan waktu diskusi kalian. Ya sebentar saja tentang video yang Bapak berikan. Mungkin bisa Bapak bagi menjadi dua ya. Yang pertama ada kelompok dia sama Ellen, lalu yang kedua ada Akila sama siapa? Ya, Delva. Untuk Ellen sama Dias, perhatikan pertanyaan yang Bapak berikan. Mengapa tadi berdasarkan video, mengapa dan bagaimana sungai mempunyai anak-anak sungai yang menyebar dan lancip? Silakan kalian diskusikan. Nanti jika Bapak bertanya, kalian menjawab ya. Kemudian yang kedua, Akila dan juga Delva, pertanyaan dari Bapak, berdasarkan video yang di atas, jelaskan macam-macam perairan darat dan contohnya. Kalian tadi kan sudah memperhatikan videonya. Perairan darat ya, Pak? Perairan darat. Baik, Bapak berikan waktu, nanti silakan diskusi. Waktunya berapa menit, Pak? Nanti kalau sudah ya, kalau sudah langsung Bapak tes. Silakan. Sudah? Betul. Oh, Belum, Pak. Gimana sih, Pak? kan gini. Kelihatan kompak ya. Oke. Saya akan bertanya dulu ke tim dari Akila dan Delvara. Berdasarkan video yang disajikan tadi kan, jelaskan macam-macam perairan darat dan contohnya. Ya, begitu Pak. Jadi untuk kita berdua, Ya. setelah melakukan diskusi itu perairan darat dibagi menjadi dua, Pak. Ada air tanah sama air permukaan. Ya. Dan air tanah itu adalah air yang meresap ke tanah dan air tersebut berada di dalam tanah. Lalu untuk air permukaan sendiri ini merupakan air yang berada di permukaan tanah. Contoh
danau dan waduk. Terus air permukaan itu merupakan air yang berada di permukaan tanah, dan contohnya itu sungai, karena sungai ini merupakan permukaan air yang mengalir. Seperti itu. Nah, tepat sekali. Tim Gilvara dan juga Ira. Itu tadi ada kurangnya, tapi kelompok yang lain mungkin anggota yang lain bisa melengkapi. Selanjutnya, tim selanjutnya Aki, Ella dan juga dia pertanyaan Bapak tadi, mengapa dan bagaimana sungai itu mempunyai anak-anak sungai yang menyebar dan nanti berdasarkan video yang Bapak berikan. Silakan dijawab. Di sini jawab ya Pak. Ya. Dari hasil diskusi kami punya jawabannya, yaitu karena sungai tersebut terdapat di bukit yang terjal, sehingga sungai tersebut mengikuti morfologi dari daerah itu. Mungkin untuk jawaban selanjutnya dilanjutkan oleh Yes. Ya, yes. Mungkin ini izin menambahkan sedikit ya. Jadi nanti sungai tersebut itu akan menyebar dan mengikuti daerah curam, serta nanti polanya itu juga ikut menyebar Pak. Baik. Tepuk tangan dong. Apa? Minggu depan Bapak akan memberikan surprise. Jadi tenang saja. Karena waktunya sekarang sudah mepet ya. Alhamdulillah kalian sudah memahami apa topik materi yang Bapak berikan hari ini, dan waktunya juga sekarang sudah hampir habis ya. Mungkin itu materi kali ini sudah. Baik, untuk materi geografi, pelajaran geografi kita cukupkan pada hari ini. Tapi sebelum itu diperhatikan anak-anak, silakan dikerjakan bab hidrosfer halaman 47 ya. Nanti dikumpulkan di Google Classroom. Jadi dalam bentuk Word. Dalam dua. Oke, untuk kalian. Dan sebentar. Mungkin untuk pelajaran kali ini kita cukupkan pada hari ini. Oke. Terima kasih anak-anak kalian atas telah memahami materi dengan baik. Pertemuan kali ini Bapak turunkan sampai sekian. Sampai kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya.